Rencana perubahan Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA menuai pro dan kontra. DPA dipandang sebagai upaya memberikan kursi kepada tokoh-tokoh bangsa seperti Jokowi hingga Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY untuk membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini dinilai penting sebagai penyeimbang internal pemerintahan mendatang. Selain itu, usulan itu juga dianggap tepat supaya SBY bisa menyampaikan saran kepada pemerintahan mendatang tetap berada dalam koridor demokrasi. Wacana itu muncul jauh-jauh hari sebelum rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang One Team Press diterima DPR. Menurut pengamat politik Janus TH Siahaan, saat SBY memerintah dalam 2 periode yakni 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014, dia mencoba menjadi pemimpin yang demokratis. Maka dari itu dia menilai tokoh seperti SBY patut dimasukkan sebagai anggota One Team Press pada pemerintahan mendatang buat mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menjalankan negara. Janus mengatakan masa pemerintahan SBY selama 2 periode membuktikan dia memberi ruang kepada oposisi buat menyampaikan pendapat dan kritik secara konstruktif. Janus mengatakan usul perubahan nama One Team Press menjadi DPA memperlihatkan Prabowo membutuhkan simbol dukungan politik dari mantan-mantan presiden yang terlembagakan secara legal dalam pemerintahannya mendatang. Menurut dia, Prabowo sangat membutuhkan dukungan politik secara simbolis buat mengesankan pemerintahannya mendatang kuat secara politik. Simbol kekuatan itu, kata Janus, karena pemerintahan terlibat didukung oleh koalisi besar di satu sisi dan mendapat sokongan secara personal oleh mantan-mantan presiden negeri. Revisi Undang-Undang atau UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang One Team Press diputuskan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR Republik Indonesia. Keputusan itu disepakati 9 fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif DPR Republik Indonesia pada Selasa 9 Juli 2024. Padahal dilansir dari laman resmi DPR Republik Indonesia, revisi Undang-Undang One Team Press tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas atau Prolegnas 2020 hingga 2024. Ketua Balex DPR Republik Indonesia Supratman Andi Aktas mengungkapkan ada beberapa poin perubahan dalam draft RUU One Team Press. Pertama, nomenklatur One Team Press disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Namun Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari One Team Press ke DPA. Sebagaimana diketahui, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dihapuskan dengan keputusan Presiden nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer. Akan tetapi keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh Dewan Pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan Pertimbangan itu adalah One Team Press, dengan kata lain tidak sejajar dengan Presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA. Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam Undang-Undang One Team Press diatur jumlah anggota mencapai 8 orang. Menurut Supratman, dalam draft RUU One Team Press, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan Presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden kelak.